Pemirsa, tentara pendudukan Israel meluncurkan serangan terhadap beberapa wilayah di tepi barat Palestina. Pasukan IDF bahkan menyerbu sejumlah wilayah di tepi barat yang disertai penangkapan terhadap warga sipil. Serangkaian serangan dan penyergapan dilakukan oleh tentara pendudukan Israel, IDF, terhadap beberapa wilayah di tepi barat Palestina. Tentara Zionis bahkan melakukan penyergapan di sejumlah wilayah di tepi barat yang disertai penangkapan terhadap warga sipil. Israel melancarkan serangan dan operasi penyergapan di berbagai wilayah tepi barat. Sedikitnya 4 warga Palestina ditangkap di kawasan selatan Hebron setelah rumah mereka digerebek, isinya dirusak dan penghuni rumah diinterogasi di tempat. Penangkapan juga terjadi di Jenin dan Nablus, wilayah utara tepi barat. Sementara di kota Tulkarm, pasukan Israel menangkap mantan tahanan Malik Jalat setelah menyerbu rumahnya di kawasan Arta'ah dan merusak seluruh isinya. Di kota Tuba, 3 warga turut ditahan setelah penyergapan di beberapa rumah. Militer Israel mengklaim ketiganya terlibat dalam pelemparan alat peledak ke kendaraan militer beberapa hari lalu yang melukai 2 tentara IDF. Gelombang serangan dan penangkapan oleh Israel kembali memicu ketegangan di tepi barat Palestina di tengah meningkatnya aksi kekerasan yang menargetkan warga Palestina dan lahan-lahan mereka beberapa pekan terakhir. Tentara Zionis bersama pemukim ilegal Israel kembali mengusir para petani Palestina yang hendak memanen zaitun dari lahannya sendiri. Bahkan sekelompok pemukim ilegal ini menyebar serangan teror ke warga setempat. Sejumlah tentara pendudukan Israel dan pemukim ilegal nampak menghalangi dan mengusir para petani yang ingin menuju ke kebunnya untuk memanen zaitun. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, pasukan pendudukan Israel justru mengusir warga Palestina dari lahan mereka sendiri di Hebron. Rekaman menunjukkan warga Palestina yang tengah memanen zaitun dipaksa meninggalkan kebun mereka. Sementara pasukan Zionis membawa senjata membatasi akses ke lahan pertanian. Para pemukim ilegal yang dilindungi oleh pasukan IDF tak segan mengusir warga Palestina untuk masuk ke lahan mereka sendiri. Mereka bahkan memblokade jalan agar warga Palestina tidak bisa melintas. Tak hanya itu, sekelompok pemukim ilegal bahkan melakukan serangan teror terhadap warga Palestina di wilayah Masafer Yatta dengan menggunakan motor ATV. Mereka berniat untuk menyebar teror ke warga Palestina yang tengah tertidur di malam hari. Pemirsa, pasien kanker di jalur Gaza memperjuangkan kesempatan untuk perawatan kemoterapi dan juga perawatan lainnya. Bahkan banyak pasien diantaranya hanya bisa menunggu di Kompleks Medis Nasser di Khan Younis. Sejak setahun setelah dimulainya Perang Gaza, pihak Rumah Sakit Nasser di Khan Younis belum mampu menyediakan perawatan kemoterapi apapun bagi pasien. Berjalan hingga 1 tahun setelahnya, Organisasi Kesehatan Dunia bekerja sama dengan organisasi kesehatan lainnya memasok beberapa obat untuk para pasien kanker, karena perawatan medis tidak memungkinkan saat perang berlangsung. عدد مرضى السرطان في قطاع غزة حوالي 13,000 مريض. منهم سافر حوالي 2000 موجود في قطاع غزة حاليا 11,000 مريض. من هؤلاء ال 11,000 يترددون علينا حوالي 5,000 مريض. تقريبا منهم 30% مرضى سرطان الثدي أو مريضات سرطان الثدي. Rumah Sakit Persahabatan Turki Palestina, satu-satunya pusat perawatan kanker khusus di Gaza, telah rusak akibat serangan sejak 2023 dan kembali dihancurkan pada awal Maret. Kedua belah negara memang telah menyepakati gencatan senjata serta pemulangan para sandera dan tahanan pada tahap pertama perjanjian damai Gaza. Sementara tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola pasca perang dan masa depan kelompok Hamas. Pemirsa, 4 orang dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel di wilayah timur dan selatan Lebanon. Serangan ini menjadi pelanggaran terbaru Israel terhadap gencatan senjata yang disepakati sejak November tahun lalu. Pesawat-pesawat tempur Israel meluncurkan serangkaian serangan di pegunungan timur Beka, Lebanon dekat perbatasan Suriah. 2 serangan lainnya menghantam wilayah Hermel di timur Laut Lebanon.
Kementerian Kesehatan Libanon mencatat total 4 orang tewas dalam rangkaian serangan tersebut. 2 orang tewas akibat serangan pada kawasan pegunungan di wilayah timur, sementara 2 korban lainnya tewas dalam serangan terpisah di daerah Arab Salim Selatan, Libanon. Militer Israel mengklaim telah menargetkan sejumlah lokasi yang disebut terkait kelompok bersenjata Hizbullah, termasuk kamp pelatihan dan fasilitas produksi rudal di Lembah Beka serta gudang senjata di kawasan Nabatiyeh. Serangan ini menjadi pelanggaran terbaru Israel terhadap gencatan senjata yang telah disepakati sejak November tahun lalu. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari KPU RI. Roy mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini apa ya, fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019. Ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya. Inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Bareskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Bisa sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers, ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi, ya. Signifikan nggak aneh? Sangat signifikan. Sangat signifikan anehnya. Ya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional Republik Indonesia terkait ijazah Jokowi digelar. Tidak ada kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat ini. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional.
Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan.